Hello travelers, masih di Bandung. Kali ini saya akan menginap di hotel yang cakep, keren, di tipe family room, namanya Hotel House Tour Downtown Bandung. Hotel bintang 3 ini letaknya di pusat kota, nggak jauh dari area Dago, tepatnya di Jalan Riau atau sekitar Jalan Cimanuk. Dari awal ketika saya akan memilih hotel tempat saya menginap bersama keluarga, saya sudah ngincer hotel ini. Kenapa travelers? Karena hotel ini memang mempunyai satu kamar tipe family room yang menurut saya cakep dan punya fasilitas yang lumayan lengkap. Dan satu lagi, meskipun berada di pusat kota, tapi berada di kawasan yang cukup tenang, hijau, dan masih banyak pepohonan rimbun. Nah, nggak usah berpanjang-panjang lagi ya travelers, ikuti saya room tour di Hotel House Tour Downtown Bandung. Dari luar hotel ini sih sudah kelihatan cakep ya travelers. Bukan tipikal hotel-hotel yang besar yang megah dengan gedung bertingkat gitu. Tapi hotel ini justru menawarkan suasana yang homey. Desainnya juga compact dan di bagian depannya terdapat kafe yang kalau dilihat sekilas memberi kesan seperti kafe-kafe yang ada di Eropa. Lahannya juga nggak gede ya di tengah kota kayak gini, tapi bisa disulap jadi hotel yang estetik, instagramable, kekinian. Nah, saya sekarang akan check-in di hotel ini ya travelers. Jalan masuk menuju area resepsionisnya, kita harus melewati area cafe Tauci. Karena bagian depan terdapat kafe Merindu, saya agak bingung nih untuk menuju lobinya melewati jalan yang mana. Tapi untung ada petugas satpam yang dengan ramah menunjukkan arah masuknya. Nah, jadi kita kalau mau masuk ke area lobi, kita akan melewati kafe kecil yang namanya Taci. Ini adalah semacam bakehouse yang menyediakan roti dan pastry yang bisa dinikmati di tempat. Area menuju pintu masuknya juga artistik travelers, berupa papan kayu yang disusun sehingga kelihatan seperti kita berada sekali lagi di kafe-kafe di Eropa. Warna coklat dikombinasikan dengan warna hijau, jadi kelihatan pas. Area resepsionis yang sih nggak terlalu gede ya travelers, kecil lah. Hanya ada meja panjang dengan kursi, dilengkapi dengan PC dan seorang petugas yang melayani tamu. Nah, petugas ini selain berfungsi sebagai resepsionis hotel, di mana tamu-tamu yang akan menginap di hotel melakukan reservasi dan akan check-in, tapi juga bertindak sebagai kasir dari kafe yang ada di sini. Ada satu kursi dan meja mungil. Nah, mejanya ini juga join atau nyambung dengan display dari bakery dan pastry yang dijual. Semua furniturnya terbuat dari kayu termasuk motif lantainya. Tapi meskipun kecil, ya saya sih nyaman di sini ya. Kesannya ya tetap homey gitu dan petugasnya juga ramah-ramah. Kalau ngelihat kain-kain yang dipajang di dinding di ruangan ini mengingatkan saya akan bohemian style ya travelers. Sebenarnya sih areanya cukup luas travelers kalau saya perhatikan, tapi ternyata sebagian besar dari area di lantai dasar ini digunakan untuk toko clothing store. Jadi toko ini berupa butik yang menjual koleksi-koleksi pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Tapi mostly ini kebanyakan adalah koleksi untuk pakaian wanita. Tapi ternyata bukan pakaian saja travelers ya. Ternyata di dalamnya juga ada jualan karpet, kemudian ada aksesoris, kemudian pelengkap fashion, tas, topi, kemudian ada sepatu. Ya, travelers bisa lah ngeliat-liat di sini ya. Kalau memang ternyata travelers butuh sesuatu yang ingin dibeli. Sebelumnya saya sudah reservasi travelers lewat bookingan e-commerce dan saya sudah mendapatkan kunci kamar. Sekarang kita lihat yuk kamarnya. Nah, kamar saya di lantai 3, jadi saya harus melewati tangga. Dan di sini nggak ada lift ya travelers. Tangganya terbuat dari kayu, kalau kita jalannya agak cepat, suara langkah kita di lantai kayunya akan cukup terdengar. Nah, ini sitting area juga yang terdapat di depan kamar saya, ada lukisan-lukisan. Secara keseluruhan sih hotelnya meskipun ada cafe, kemudian ada resto juga, nggak ribut ya travelers, cukup tenang. Dan ini saya rasakan pada malam hari juga. Untuk kamar hotelnya sendiri nggak terlalu banyak ya travelers, mungkin hanya ada belasan atau mungkin paling banyak 20 kamar. Nah, ini ya travelers kamar saya, family room. Nah, pintu kamarnya juga unik ya travelers, bagian bawahnya terbuat dari besi, bagian atasnya setengah terbuat dari kaca yang bertekstur. Tapi nggak usah khawatir travelers, kalau saya cek dari luar melihat ke dalam tidak begitu kelihatan ya. Jadi ya privasi kita juga ketika berada dalam cukup aman. Begitu masuk kamar saya langsung suka dengan desain dan layout dari kamar ini. Kira-kira layoutnya seperti ini ya travelers. Begitu masuk di bagian kiri terdapat toilet. Ini bukan merupakan kamar mandi ya travelers, karena hanya ada WC dan kemudian wastafel. Kemudian masuk ke dalam kita akan menemukan semacam living room dengan satu set sofa, kemudian ada meja kecil dan kursi, kemudian ada juga kitchen set dan ada taman di bagian belakangnya. Kemudian kita naik tangga, kita akan mendapatkan kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utamanya ini juga ada kamar mandinya. Jadi kalau kita mau mandi semuanya harus menuju ke kamar mandi di bagian atas.
Kamarnya sih lumayan lega, luas, dan saya suka dengan model loft seperti ini ya Travelers, karena 2 lantai dan kita bisa mendapatkan privacy kalau kita ingin menginap dengan anak-anak atau keluarga lainnya, karena ada 2 kamar yang terpisah atau 2 tempat tidur yang terpisah untuk 4 orang. Lantai satunya sendiri cukup luas ya Travelers. Jadi kalau kita lihat di sini ada TV. Nah, TV-nya ini juga smart TV dengan ukuran sekitar 52 inch. Di depannya ada sofa. Kemudian ada mini kitchen set ya. Jadi dapur mini yang tersedia untuk kita bisa gunakan lengkap dengan peralatan masaknya. Jadi peralatan masaknya disimpan dengan rapi, mulai dari wajan, penggorengan, kemudian spatula, dan kemudian ada juga panci-panci yang terdapat di dalam laci. Kemudian ada juga microwave kalau kita pengen ngangetin masakan, dan kemudian ada juga kompor listrik. Termasuk juga di sini ada wastafel untuk cuci piring lengkap dengan sabunnya. Piring, cangkir, sendok garpu juga lengkap. Jadi menurut saya sih kalau kita punya anak kecil atau punya anak-anak yang ingin nginap bareng dan anak kita juga perlu tempat yang nyaman untuk tidur, rasanya sih kamar ini cukup ya Travelers. Kita nggak perlu bawa apa-apa lagi. Room amenities-nya juga cukup lengkap, mulai dari teh, kopi, gula diet, brown sugar, creamer juga tersedia. Termasuk juga 2 liter air dalam 2 botol yang bisa kita gunakan untuk air minum. Nah, di lantai 1 ini juga terdapat lemari terbuka ya Travelers. Dan kalau kita lihat nanti di atas juga terdapat lemari juga. Jadi antara kamar untuk anak atau kamar di bagian bawah dan kamar atas masing-masing punya lemari. Sebenarnya ketika saya masuk kamar ini saya agak bertanya juga di mana tempat tidur untuk anak, karena di lantai bawah tidak tersedia tempat tidur. Ternyata setelah saya perhatikan, saya baca petunjuk di meja yang terdapat di depan TV. Nah, kursi sofa yang terdapat di depan ruang TV ini ternyata bisa dialih fungsikan untuk menjadi tempat tidur. Kalau kita butuh menyulap sofa ini menjadi tempat tidur, kita boleh minta tolong petugas, tapi tanpa bantuan petugas pun sebenarnya cukup gampang ya mengganti posisi sofa ini menjadi tempat tidur. Nah, ini dia posisi sofa yang kemudian sudah dirubah menjadi tempat tidur. Cukuplah untuk 2 orang anak, atau kalau untuk anaknya yang lebih gede ini ya untuk 1 orang ya. Lantainya juga terbuat dari kayu dengan warna hitam, cuman ada celah sedikit ya di antara susunan kayunya. Nah, kalau Travelers berada di sini mungkin hati-hati ya kalau mempunyai kunci atau ya kartu ya, takut-takut masuk ke bagian bawah, nyelip di antara lubang-lubang atau sela antar sambungan kayunya ya, karena tidak tertutup rapat. Dinding yang memisahkan antara living room dengan bagian belakang menggunakan dinding kaca yang cukup tinggi. Jadi ketika tirainya dibuka, kesan luasnya terlihat dan kita seperti mendapatkan taman kecil di belakang rumah. Nah, ini taman belakangnya Travelers, ada beberapa tanaman. Kalau Travelers adalah tipikal tamu yang merokok, taman belakang ini bisa digunakan untuk smoking area. Sekarang kita lihat dulu ya Travelers, toilet yang ada di bagian bawah. Toiletnya nggak terlalu gede karena memang hanya digunakan untuk buang air kecil atau buang air besar dan cuci-cuci tangan atau cuci-cuci wajah. Mungkin kalau sehari-hari di rumah kita bisa menyebut ini adalah toilet untuk tamu. Kondisinya juga bersih, desainnya cakep, dan di setiap kamar mandinya juga terdapat pengharum ruangan ya Travelers. Sekarang kita naik ke lantai atas ya Travelers. Nah, ini kamar bagian atasnya berupa kamar tidur utama. Terdapat tempat tidur dengan ukuran king size di dalamnya, dan lampu tidurnya juga unik ya Travelers. Bukan lampu tidur sih sebenarnya, lampu baca. Lantai atas berupa ruang terbuka, tidak ada dinding tapi terdapat pagar pengaman. Meskipun tidak ada dinding penutup di bagian atas, nggak usah khawatir Travelers, karena dari bawah tidak akan bisa ngelihat ke atas dan privasi kita juga cukup terjaga. Kamar bagian atas ini sih kelihatannya memang klasik banget ya Travelers, mulai dari dindingnya yang dilapisi dengan material kayu, termasuk juga pemilihan lampu-lampu dan furniture yang ada di sini benar-benar mencitrakan suasana kamar yang klasik. Kalau perlu menyimpan sesuatu atau pernak-pernik, bisa memanfaatkan laci dan lemari kecil ini. Ada rak penyimpanan dan hanger yang terbuat dari metal. Di bagian kiri sisi tempat tidur bisa digunakan untuk menyimpan atau menggantung baju-baju. Kamar lantai atas dan bawah masing-masing dilengkapi dengan AC. Nah, ini kamar mandi di bagian atas ya Travelers. Kamar mandi ini juga berfungsi untuk tempat untuk mandi, karena sekali lagi kamar mandi yang di bawah atau toilet yang di bawah tidak bisa digunakan untuk mandi. Kamar mandinya ini desainnya cakep ya Travelers, menggunakan dinding berwarna merah muda dan kemudian desainnya juga estetik banget. Travelers ingin memanfaatkan jasa laundry, silakan dilihat rate-nya di sini. Mereka juga menyediakan paket laundryan murah yang bisa kita manfaatkan, 75.000 untuk 5 pieces laundry. Toiletries juga tersedia lengkap dan disimpan dalam kantong plastik yang cukup rapi. Kamar mandinya menggunakan bathtub, tapi kalau Travelers ingin mandi dengan shower, terdapat juga shower di bagian luar.
Batapnya juga menggunakan desain klasik tapi ergonomis, kelihatan cakep dan menyatu dengan keseluruhan dari interior kamar mandi ini. Tekanan airnya juga cukup, travelers, air panas, air dingin juga tersedia dengan lengkap. Dan meskipun kita mandi menggunakan shower di area yang terbuka, dalam arti tidak ada atap penutupnya, nggak usah khawatir travelers, cukup terjaga dengan aman karena dinding pembatasnya juga cukup tinggi dengan bangunan lain di sebelahnya. Terus terang saya sangat suka ya dengan tipe kamar ini, kamar loft ini, karena memang ya desainnya menurut saya menarik ya, dengan gaya-gaya yang bohemian, kemudian furniture-furniturnya yang terlihat menyatu dengan keseluruhan interiornya, dan pemisahan antara area kamar untuk orang tua dan anak. Kita bisa menikmati suasana yang nyaman, hangat bersama keluarga, dan gak usah repot-repot juga bawa pernak-pernik untuk memasak kalau kita mempunyai anak kecil. Pada saat check-in saya juga diminta untuk mengisi formulir untuk breakfast besok paginya. Mulai dari makanan jenis apa yang akan kita request, termasuk juga jam berapa disiapkan dan apakah mau diantarkan ke kamar atau menikmati breakfast di area resto. Nah, sekarang sudah pagi travelers, sekarang kita coba nikmati breakfast kita. Mereka memberikan pilihan untuk mengantarkan breakfast ke kamar, tapi saya ingin menikmati suasana yang lain, maka saya memilih menikmati breakfast di area resto. Mereka tidak menyebutkan area breakfast ini sebagai resto ya travelers, tapi sebagai kantin, namanya kantin merindu. Jadi kalau travelers browsing ya tidak ada namanya resto di sini, tapi lebih kepada kantin. Dan kantin ini terbuka untuk umum, meskipun saya lebih senang menyebutnya sebagai resto karena memang desainnya lebih kepada resto, bukan seperti kantin-kantin yang kita lihat di kantor atau di tempat-tempat kuliah atau di sekolah yang terlihat sederhana ya. Restonya juga cakep travelers ya, desainnya juga menarik. Dan resto atau kantin merindu ini buka mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Karena itu mereka menyediakan menu breakfast, kita bisa memilih duduk di area indoor atau di area outdoor. Sebenarnya ketika saya memesan lewat e-commerce, itu harga yang ditawarkan adalah harga sekitar 1 jutaan, tapi dengan catatan hanya tersedia breakfast untuk 1 orang. Tapi ketika saya check in dan saya konfirmasi kepada petugas resepsionis, ternyata mereka menyediakan breakfast untuk 4 orang. Jam 7 pagi saya sudah ditelepon oleh pihak reception yang menginfokan bahwa breakfast saya sudah tersedia dan menawarkan apakah saya ingin menikmati breakfast dengan diantarkan ke kamar atau menikmatinya di area resto. Tapi saya memilih di area resto karena saya ingin mendapatkan dan merasakan suasana di resto. Ya cakep sih restonya travelers, dan benar-benar ya bernuansa modern ya. Suasana pagi itu masih cukup sepi ya, meskipun resto atau kantin ini buka dari jam 7 pagi. Breakfastnya boleh pilih ya travelers, mau American breakfast atau English breakfast atau menu Nusantara. Nah, menu Nusantara juga macam-macam, ada nasi goreng atau mie goreng dan lain-lain. Tapi pagi ini saya memilih menu dengan English breakfast. Nah, ini pilihan menu yang disiapkan untuk saya ya. Pilihannya ada telur rebus, ada baked bean, kemudian ada mushroom, ada sosis, ada smoked beef, dan karbonya adalah sourdough. Kemudian ada juga salad. Untuk telurnya boleh milih ya travelers, mau omelet atau telur rebus atau sunny side up, dan pilihan saya ada telur rebus. Duduk menikmati breakfast sambil menikmati pemandangan ke arah luar, ya saya sih menikmati ya travelers. Karena resto ini juga terbuka untuk umum, jadi mereka menyediakan menu untuk breakfast bagi tamu atau pengunjung yang tidak menginap. Dan saya lihat sih pagi itu jam 7-an sudah mulai rame. Oh ya travelers, tadinya kan saya akan menginap bersama keluarga saya di sini ya, tapi karena keluarga saya tidak jadi datang, akhirnya saya hanya menikmati breakfast untuk 1 packs, dan sisanya 3 packs breakfast yang harusnya disediakan ditawarkan oleh pihak hotel untuk take away. Nah, ini suasana cafe pada malam hari ya travelers, cukup banyak dikunjungi oleh anak-anak muda yang nongkrong di sini. Tapi ya suasananya sih tidak terlalu berisik sih, dan nggak sampai mengganggu tamu yang nginep juga. Rasanya sudah cukup ya travelers, room tour di Hotel House Tour Downtown Jalan Cimanuk. Overall saya sih suka ya dengan kamarnya, karena memang menurut saya sih kamar ini cocok banget untuk keluarga kecil, 2 dewasa dengan 2 anak. Fasilitasnya juga lengkap, kamarnya juga cakep, bersih, fasilitasnya lengkap, dan nggak perlu bawa apa-apa lagi ke sini, cukup bawa koper pakaian karena untuk peralatan masak sudah tersedia di sini. Petugasnya juga melayani dengan ramah. Oke travelers, terima kasih sudah menemani saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa, salam sehat, salam semangat. Terima kasih.